Lanjut ya. Kemudian aspek utama penggunaan herbal sebagai obat yang berhasil tidaknya itu ada 4 aspek. Berhasil tidaknya penggunaan herbal itu ada 4 aspek. Yang pertama adalah aspek keberkhasiatan, aspek cara penggunaan, aspek cara tindakan, kemudian aspek waktu penggunaan herbal. Itu harus paham. Jadi kalau nggak paham ini ya nggak bisa. Kenapa seperti itu? Karena tubuh kita itu ada jam kerja organ. Subuh milik paru, siang sedikit ginjal, zuhur miliknya jantung sama hati, ya. Kemudian asar miliknya ginjal, jam 7 malam miliknya lambung. Nanti kalau berkhasiatannya adalah pengambilan herbal itu yang tepat. Lene sampean ngemetik saiki mulai sesuk ya gak iso. Karena apa? Klorofilnya sudah habis. Itu herbal yang hubungannya dengan daun. Beda herbal kalau dibuat ekstrak, tinggal kita penggunaan, artinya keberkatan itu harus tepat gitu lah. Ya, penggunaan itu tepat. Cara mengolahnya itu tepat. Itu adalah namanya keberkhasiatan. Atau keberkhasiatan itu bisa diartikan mengambil darah misalkan ginseng Korea seperti itu. Orang-orang kan kena yang namanya kena korban marketing. Sebetulnya obat itu di mana ada obat ada penyakit. Kalau kita misalkan mengambil ginseng Korea, cocok enggak suhu kita dengan Korea? Kita dengan Korea dingin mana? Dingin Korea. Kenapa kamu kok minum ginseng Korea? Kekeliruan besar. Tetapi mau marketing kok ginseng mana Korea, marem dia. Padahal ditanding dengan ginseng Indonesia nggak mau kalah. Sampai ngerti nggak kira-kira mau ginseng Indonesia digoreng Korea ngomong ginseng Korea? Bisa karena tempatnya di Korea. Mari kita akan mengembangkan besar-besaran ginseng di Indonesia. Itu suhu panas istimewa. Makanya cepat Anda nanam, nanti saya yang beli. Ya, ginseng Jawa itu aja lah ya. Ya, ginseng Jawa itu atau ginseng Korea yang sudah ditanam di Indonesia itu baik. Tapi awakmu ngambil ginseng dari Korea keliru malah. Tapi ada orang ngambil kandungan di sini. Itu kan namanya pakar herbalis melihat kandungan, misalkan kunir kene karo kunir daerah Mojopahit atau kunir Kalimantan. Nek paham herbalis enggak seperti itu. Nek loromu nenggone tanah Jawa, misalkan nenggone Tulungagung, ya jika obat ning Tulungagung kono akeh. Awakmu ora ning Malang, ya ning Malang kono asine ana, gitu lah. Itu nek paham herbalis seperti itu, tidak harus import keluar. Itu paham yang salah tapi kaprah. Allah itu menciptakan obat ada penyakit itu dekat dengan dirimu, tidak perlu jauh. Sampai harus ngerti loh, ilmu marketing atau ilmu herbal ngerti loh ya. Pakar herbalis dan herbalis harus paham. Sama herbalis tak cepat menjadi seorang pakar herbalis harus bisa membedakan. Tidak orang kena korban marketing. Wah ini dari Arab, wah ini dari Amerika, dari Jepang, wah bondong-bondong milik kita ditinggal. Itu kekeliruan besar. Paham ya? Kemudian cara konsumsi. Cara konsumsi herbal itu, herbal kita itu kan ada herbal cair, herbal injek, dan herbal padat. Ya cara konsumsi ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau herbalnya lambungnya masih baik ya pakai herbal padat. Kalau lambungnya jelek ya pakai herbal cair. Kalau wis gak masuk keduanya terpaksa ya injek. Ya karena ini tugasnya para dokter, tapi kita menemukan kan tidak salah. Kita kan punya kelompok sendiri. Yang penting kita resepkan di pasien, tak kita jual umum. Karena apa? Kita butuh penyembuhan. Bepom, sampai mau Bepom gak mari, kayak Bepomnya harus boleh Bepom sih gak mari. Sama halnya seperti itu ya. Herbalis, pakar herbalis harus paham situasi. Paham ya sampai di sini? Jadi herbal sinergi itu sebenarnya herbal itu harus dicampur, nggak bisa berdiri sendiri. Kalau herbal itu dicampur maka akan menjadi keberkhasiatan. Ya, karena herbal satu sama lain saling mendukung. Cuma sampean harus memang betul-betul paham tentang herbal percampuran ini. Ya, karena uangnya dingin ya dicampur dingin ya panas, herbal panas, herbal orangnya panas kasih herbal panas. Jangan dicampur herbal panas dan dingin. Ya, itu tidak boleh. Seperti itu tidak boleh.
Jadi harus betul-betul disinergikan sesuai dengan kapasitas. Herbal itu sebenarnya khasiatnya, kalau kita tahu seandainya herbal sangat berkhasiat, tapi bisa tidak berkhasiat jika salah. Arti ya yang terlihat di sini, ya. Salah dalam artian apa? Salah memberikan dosis, salah memberikan cara, salah memberikan waktu. Jadi herbal laisa sembarangan itu tidak bisa. Paham dari sini? Yang pertama adalah herbal tidak berkhasiat karena mindset. Mindsetnya apa? Kalau mindsetnya itu wis gak neng herbal, angel diatur, diomongi gak kena, jangan dipaksa. Karena itu akan mempengaruhi kerja otak, otak mempengaruhi kerja hormon. Ya, hormon lambung akan mempengaruhi, sehingga keberkhasiatan kurang, gak relaksasi, gak masuk. Paham dari sini? Kemudian lanjut, karena tekanan atau stres. Orang stres itu nggak bisa dikasih herbal. Dikasih mulanya, kalau dokter dikasih penenang, obat kirik, ben mau menang dhisik, ben gak bengok-bengok. Maringnya lagi kita herbal yang lain. Kalau kita bagaimana? Orang tekanan atau stres, ya kita lihat jasmani rohani, seperti kemarin saya ajarkan yang pertama itu sing lara rohani apa jasmani ini, ya ditelusuri dari situ pengobatannya. Paham ya? Kemudian lanjut adalah pengambilan air yang tidak mencukupi. Pengambilan air yang tidak mencukupi itu gini, sampai minum herbal padat tapi minumnya air kurang, ginjal yang bermasalah nanti, itu tidak boleh ya. Tapi kalau minum herbal padat harus banyak minum air, paling tidak digontor tiap-tiap setengah jam 1 gelas. Itu sangat istimewa, apalagi herbal yang dikocrok atau herbal untuk gempur batu, ya itu tiap setengah jam harus minum 1-2 gelas biar cepat larut, seperti itu. Jadi airnya harus betul-betul mencukupi. Dan kesalahan fatal mau minum herbal padat menjelang tidur itu salah. Jangan minum herbal apapun, mau pil misalkan terpaksa minum pil, jangan minum menjelang tidur, harus ada jeda paling tidak 1 jam 2 jam menjelang tidur ada kesempatan minum. Nanti bisa airnya bisa menghancurkan, melarutkan herbal, sehingga usus tidak mengalami disfusi osmosis, kerusakan usus, cairan usus tidak keluar. Kan? Lanjut ya. Obat kimia tidak boleh larangan, karena obat kita itu adalah berbentuk organik, probiotik, kimia tidak ada. Kalau bareng maka tidak akan terjadi yang namanya proses biokimia yang tepat, karena bakterinya banyak yang mati, nggak fertil. Maka itu kita mencetak yang namanya simbiotik, itu adalah untuk membantu daripada zat-zat kimia larut tepat, karena di situ banyak manggisnya, antioksidan tinggi, atau kemudian sersat, itu melawan zat kimia hebat sekali itu herbal 3 itu. Ada itu nek orang minum probiotik, orang efek, ya pakai simbiotik probiotik. Malah berarti ini kita resepkan hari ini simbiotik probiotik untuk menghadapi gelombang ini sangat baik. Tapi caranya jangan diminum, kalau menjaga kesehatan diminum pagi, siang, sore. Tapi kalau untuk COVID, semprotkan saja 2-3 semprot di atas lidah. Gak usah banyak-banyak, yang penting ada probiotiknya. Karena gelombang 5 ini lewatnya mulut, bukan penyebaran dari orang ke orang, tapi dari udara. Ya, dari udara. Seperti itu ya, yang kita lihat hari ini seperti itu. Tolong nanti itu disemprotkan di atas lidah. Nanti tak kasih gratis sampai 1 botol untuk penjagaan.
kembali pada yang satu. Astagfirullah. Bagi siapapun saudara-saudara saya yang kali ini diuji dapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakinkan dalam-dalam bahwa tiada petaka, tiada kemadaratan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bahwa hidup kita, mati kita, ibadah kita, rezeki kita, kesehatan kita adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam perlindungan Allah, masuk dalam perbentengan Allah Subhanahu wa taala. Pasrah secara total. Maafkan siapapun yang pernah menzalimi, maafkan diri Anda, maafkan siapapun yang pernah menyakiti, lepaskan hasud, lepaskan dendam di hati kita semuanya. Allah akan cukupi segalanya. Serahkan semuanya pada penghakiman Allah Subhanahu wa taala yang tiada batas. Abaikan semuanya sihir, fokus pada bersyukur kepada Allah dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala.